Hai Sobat Sabi, au! Duh, kok panas banget sih? Aku lupa nih, baru bikin coklat panas. Untung banget aku bisa cepat menghindar. Kalau enggak, wah, tangan aku bisa kebakar. Sobat Sabi gitu juga nggak? Tanpa sadar, badan kita bisa otomatis bergerak sendiri di situasi tertentu. Kayak kalau kita bersin, mata kita tertutup. Kenapa bisa otomatis gitu ya? Emang ada yang diam-diam gerakin badan kita? Sebentar, kita jelasin. Semua pergerakan di tubuh kita, seperti berjalan, berlari, melompat, dan lainnya diatur oleh sistem saraf. Termasuk di dalamnya adalah gerak secara spontan sebaik mungkin untuk berusaha menghindari rasa sakit. Nah, ini yang dinamakan gerak refleks. Gerak refleks sendiri terjadi tanpa perlu proses berpikir dan analisis, karena terjadi sangat cepat dan merupakan hasil dari respon otomatis. Jadi, tidak perlu kontrol dari otak. Contohnya, seperti ketika tangan kita terkena api, kita tidak perlu berpikir dulu untuk menjauhkan tangan kita. Secara otomatis, kita akan menarik dan menjauhkan tangan kita dari api tersebut. Yang mengatur gerak refleks ini adalah sistem saraf tepi. Seperti namanya, sistem saraf tepi letaknya di luar sistem saraf pusat, yakni pada otak dan sumsum tulang belakang. Akibat letaknya yang ada di tepian ini, dia jadi dekat sama saraf-saraf reseptor, yang fungsinya menerima rangsangan. Rangsangan yang diterima tubuh dapat berupa tekanan, benturan, dan perubahan suhu, yang diteruskan ke sel saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang. Kemudian, sel saraf motorik yang akhirnya membuat kita bergerak. Ada dua jenis gerak refleks nih Sobat Sabi. Pertama, gerak refleks monosinaptik, di mana gerak refleks terjadi hanya melalui dua jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Contohnya, ketika bagian bawah lutut terbentur atau diketuk suatu benda, maka tungkai kaki secara otomatis maju ke depan. Yang kedua, gerak refleks polisinaptik, di mana tidak hanya melibatkan dua jenis sel saraf, tapi juga ada sel saraf delay. Prinsip kerjanya sama sih, tapi rangsangan yang diterima nggak langsung diteruskan ke sel saraf motorik, melainkan ke sel saraf delay terlebih dahulu. Contohnya adalah saat kita tidak sengaja menginjak pecahan kaca di lantai. Kaki yang menginjak kaca akan langsung kita angkat, sedangkan kaki yang lain akan tetap menumpu badan sehingga kita tidak kehilangan keseimbangan. Jadi, gerak refleks itu terjadi sebagai bentuk respon tubuh untuk menghindarkan kita dari rasa sakit. Bukan karena ada yang diam-diam gerakin kita ya, Sobat Sabi. Sekarang sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi Saya Bisa.